kemarin itu ada customer gue yang bawa VRZ, dia beli 385 juta, kilometernya 50.000 om. Ternyata abis dibeli, dia masukin ke auto 2000, recordnya 170.000 om. Auto 2000 kemarin abis 12 juta, kaki-kakinya full ganti baru, cat peleknya, bodinya kita shading lagi karena berantakan banget dia punya body. Catnya tuh asal-asalan, ada yang overspray, ada yang ngedove, jadi kita rapihin semuanya. Ya, harga yang kita jual ini 398 menurut gue sangat worth it dengan udah di facelift. Dan yang kedua adalah kilometernya kita bisa pastikan asli gitu. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Di belakang gue ini udah ada Toyota Fortuner VRZ tahun 2017, kilometer 70 ribuan, pajaknya panjang, akan gue facelift di Eurohouse Custom. Jadi sebelum kalian nonton video ini, buat teman-teman yang minat untuk facelift bisa hubungi nomor di bawah atau ngeliat-liat dulu di IG kita di Eurohouse Custom. Oke, kita sekalian ngasih edukasi juga ketika lo mau facelift, barang-barangnya tuh harus seperti apa. Jadi istilahnya facelift tuh nggak mesti semuanya ori, tapi kalau bisa dapat yang ori kenapa enggak. Jadi istilahnya gitu. Jadi tergantung semuanya ke budget. Kalau misalkan budget kalian mungkin agak tipis, ya udah kalian mungkin bisa pakai parsial barang-barang yang non ori. Nanti akan gue kasih tahu barang-barang non ori apa yang kira-kira masih bisa untuk ditoleransi ketika dipasang di mobil kalian. Oke, ini adalah VRZ 2017 standar ting-ting. Jadi mungkin nanti semuanya akan berubah seperti Fortuner GR 2022. Nah, oke. Mulai dari lampu belakangnya dulu nih, John, stop lampnya. Nah, ini stop lampnya itu ada dua versi. Ada mungkin banyak sekali versi di online. Jadi istilahnya lu mau pakai yang murah ada, mau pakai yang mahal kayak gini ada. Jadi ini adalah stop lamp paling mahal karena ini stop lamp bawaan Fortuner GR. Jadi dia masih aslinya. Ini ada logo Stanley-nya. Gue udah bahas juga kemarin di vlog sebelumnya. Jadi stop lamp itu harus asli kalau mau terangnya bagus om. Yeah. Oke, plus minusnya ketika lo punya stop lamp asli sama ori, bedanya di mana? Sebenarnya bedanya nggak banyak kalau untuk dari daya terangnya. Mungkin kalau untuk orang-orang yang bener-bener jeli baru kelihatan. Tapi mungkin di finishing item-item sininya nih. Karena kalau Fortuner yang lama itu dia punya lampu itu nggak offset dari body, alias ininya pas nih om. Nah, nanti kalau setelah before afternya, nanti Om Dimas akan kasih lihat perbandingannya before dan afternya seperti apa. Karena lampu ini nanti bakalan keluar dari body, yang membuat Fortuner ini tampak lebih sporty dibandingkan versi varian sebelumnya. Hebat kan? Jadi istilahnya dari 2016 sampai 2022 kode bodinya itu belum ganti. Masih gun berapa ya? Saya lupa juga. Mesinnya aja yang berubah, jadi 2 GD menjadi 1 GD di 2022. Oke. Lanjut ke DRL. Jadi ini gue akan kasih tahu dulu dua barang yang kira-kira bakal diberikan yang ori atau yang enggak gitu kurang lebihnya ya. Oke. Ini DRL kalau asli mahal banget. Ini kebetulan kita punya Eurohouse punya yang asli. Jadi bagaimana cara membedakannya kemarin juga udah dijelasin sama si Om Dimas ya di vlog ya. Jadi kalau yang asli itu warnanya putihnya tuh putih susu. Putihnya ada sedikit biru, sedikit aja. Tapi kalau lu lihat yang KW, itu dia putihnya, birunya tuh biru muda. Iya. Jadi birunya hampir kayak biru langit. Nah, itu sedikit perbedaan tuh. Kalau lu mau lihat lebih take a look closely, dia kelihatan di sini ada Stanley kalau yang original. Kalau yang non original dia tidak ada Stanley-nya. Jadi ketika lo facelift, ya lo tanya dulu lo dikasihnya barang yang kayak gimana, sehingga lo tidak kecelek barang-barangnya itu kira-kira gimana kurang lebihnya gitu. Oke. Yang kedua untuk fog lamp. Nah, ini fog lampnya kayak bercanda bro. Maksudnya kecil dan ini nggak terang. Jadi boleh dikatakan to be honest, ini nggak terang. Istilahnya kalau lo mau pakai fog lamp lama, memang housingnya lebih gede, tapi ya nggak bisa dipakai. Kalau fog lamp yang gede, yang lama itu lo masih bisa buat ganti bohlamnya. Yang ini bisa diganti bohlamnya pakai Osram. Kemarin temen gue cerita, dan dia ada di Bandung, namanya Spotlight
dot Bandung itu, jadi dia bisa ganti bohlamnya di dalamnya, membuat lebih terang. Dan seingat gua, mohon Om Bobby juga koreksi kalau saya salah, putih jadi kuning tuh bisa 2 warna Om. Iya. Dan dia lebih terang daripada bawaannya gitu. Oke, tanpa merubah housingnya, karena housingnya ini nggak bisa diganti. Ini headlamp. Kalau headlamp rata-rata orang punya bengkel untuk facelift biasanya dikasihnya tetap semuanya rata-rata original. Karena yang KW-nya hancur banget, John. Jadi istilahnya susah ngomong. Nah, ini headlampnya asli. Ada tulisannya, logonya Koito gitu. Oke. Seasli-aslinya Fortuner dari 2016 sampai 2022 tidak ada perubahan. Untuk LED low beamnya sangat parah. Istilahnya lo boleh ngomong lampunya terang nggak? Nggak sama sekali. Tapi boleh dikatakan Dragon Idea ya memang keren LED-nya gitu loh. Oke, pertanyaan kedua, bisa nggak sih Om diganti dia punya proyektor menjadi aftermarket? Bisa. Salah satu tempat yang gue rekomendasikan untuk rubah aftermarket proyektor dari 16 sampai 22 itu di DSID. Ini IG-nya. Jadi DSID itu sebenarnya spesialis facelift Land Cruiser, Range Rover sekarang. Cuman dia tetap melayani kalian yang mau merubah proyektor dan itu Eurohouse approved. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti, bawa aja ke sana proyektornya diganti. Kalau nggak puas lu bilang gua, ntar gua marahin kok Kelvin ya. Oke. Nah, ini untuk ini cover fog lampnya si GR. Ini bagian depan. Ini juga ada logo Toyotanya juga. Istilahnya ini jarang lah dikasih yang palsu, karena yang palsunya nggak ada yang buat gitu. Dan ini bagian black room depannya, kiri kanan. Ini grillnya. Kalau grillnya dapat TRD biasanya atasnya merah. Ini bawaan GR, jadi ini abu-abu. Ini kumis lampu nih Om. Ya. Letaknya di atas lampu kiri kanan ya. Itu list bagasi. Ini body kit depan. Ini bumper depan. Bumper belakang tidak dapat, jadi dia cuma dapat body kitnya aja yang GR. Dia jadi ditambah di bagian pantat belakang gitu. Oke. Jadi yang paling penting juga ini sebenarnya nggak kelihatan. Cuman kalau misalkan lu nggak dapet, lu boleh istilahnya nanya, gue tambah berapa sih harus dapat cover radiator. Jadi cover radiator ini beda sama cover radiator yang 2016. Jadi kalau misalkan kalian upgrade, kalian nggak ganti, jatuhnya gimana, Pin? Bolong ya? Yang lama nggak bisa dipakai pokoknya. Karena dudukannya beda ya. Oke. Mas Epin hari ini selesai ke sehari, biar kita bisa bikin vlognya? Selesai ya, karena kita udah ngechat juga. Sebenarnya nggak sehari totalnya sih. Jadi totalnya itu 2-3 hari karena nyocokin chatnya. Oke, untuk masalah kabel-kabel wiring, ada yang dirubah atau plug and play semuanya? Ada yang dirubah, ada yang dirubah tetap ke fog lamp dan lain-lain, tapi itu rahasia perusahaan ya. Jadi istilahnya memang nggak 100% bisa sama, karena kalau sama semua kan kayak ada fitur-fitur autonya nggak nyala. Ini nyala semua kan kita? Nyala semua, DRL semuanya, sense semuanya harus nyala ya. Pokoknya tidak ada masalah. Kita udah nge-facelift hampir 10 mobil ya? Iya, ada 10 mobil, termasuk mobilnya Kenny, dan mobilnya Kenny paling beda sendiri, albino dia. Dia pakai Legender asli, John. Oke, mari kita doakan agar Kenny cepat nyampe ke Bali. Oke, kita tunggu prosesinya. Silahkan nonton dan nikmati prosesi menelanjangi si Fortuner VRZ. Sembari gua makan sarapan dulu. Bye-bye.
Oke, ini udah mulai beres. Ternyata jam berapa nih, Om? Jam 3 kurang 15. Tadi mulai kerjain itu jam setengah 10. Jadi boleh dikatakan 4 jam udah beres tanpa body kit. Kenapa nggak jadi pakai body kit? Ternyata setelah gue lihat begitu pakai begini lucu juga karena gue belum pernah bikin facelift tanpa body kit GR Sport. Dan ini harganya bisa motong harga sampai sekitar 7 jutaan. Kan lumayan, John, daripada lu keluar duit 7 jutaan lagi. Jadi maksudnya gue akan memberikan opsi begitu gue jual mobil ini, kalau lu mau tambahin body kit GR gak ada masalah, lu tambah duit aja 7 juta, gue pasangin body kit GR yang asli. Cuman berhubung untuk mengepres harga ke customer, jadi gue tanpa pasang body kit. Nah, tinggal ganti velgnya aja nih, John. Menurut kalian ganti velg apa ya? Kemarin gue ngeliat-liat velg-velg replika udah mulai bosan ya. Istilahnya RPT lagi, T37 lagi, wet spot lagi. Istilahnya masih galau nih mau pakai velg apa. Jadi nanti akan kita tentuin. Footstepnya juga udah dicat warna hitam Dove sampai kayak model yang GR Sport. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat Footstep VRZ 2021 itu warnanya sebenarnya masih silver. Cuman ini karena tadinya sebenarnya pengen bikin GR Sport jadi udah terlanjur dicat hitam. Lalu untuk di LED chrome di bagian handle sama list body semuanya udah menggunakan hitam glossy. Jadi kalau yang nanti VRZ 2017 itu kan karena sudah body kit TRD, gua nggak facelift lagi. Itu nanti menggunakan black chrome. Jadi istilahnya kalau di Euros Custom kalian bisa pilih mau pakai black glossy seperti ini sewarna dengan body, atau kalian mau menggunakan black chrome jadi masih ada aksen chrome-nya seperti contohnya yang ini nih. Tuh, gitu. Tapi gini juga udah cakep, Om ya, simple ya. Lu ngeliat begini udah bagus. Kondisi overall mobil yang gua jual ini udah cukup, boleh dikatakan masih cukup bagus. Gua kayak anak ayam hilang induk yuk, nggak ada kayaknya. Hah? Kayak maksudnya gue bikin vlognya, iya jadi kaku kan, udah lama ditemenin sama Duda kan. Mungkin itu kali ya yang dirasain Kenny waktu kehilangan istrinya kali ya. Hah? Di rumah dia bingung, nggak ada teman ngobrol kan. Mungkin iya, hopengnya hilang di rumah. Oke, 70.000 service record, udah gitu mobil ini selalu menggunakan Pertamina Dex dari baru. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman datang lihat, mobil ini masih enak banget, kaki juga masih firm, nggak ada bunyi sama sekali. Jadi ya buat pakai hari-hari masih oke. Tuh, interiornya juga cukup bagus tuh, masih bagus. Ininya masih wear and tear aja sedikit. Nah, setirnya biasa, kalau udah 70 ribuan, ininya udah pada ngelupas-ngelupas nih. Kalau yang pakainya biasanya tangannya suka keringetan karena Fortuner VRZ itu kalahnya di kulit setirnya itu kurang gitu bagus. Jadi kalau misalkan ini, gua upgrade kemarin kulit setirnya pakai menggunakan bahan Nappa leather. Jadi gue pakai juga di Innova Q, ternyata bahannya cukup bagus. Dan teman-teman yang punya VRZ, kalau misalkan udah rusak kulit setirnya juga bisa ke Euros Custom. Lalu nanti kita akan ganti kulitnya dengan menggunakan bahan Nappa, atau mau pakai bahan yang mirip sama originalnya yang ada kulit jeruknya juga nggak ada masalah, John. Bisa, John. Oke, kita tunggu ya. Begitu udah beres nanti akan kita vlog lagi. Oke, ini udah kelar semuanya. Dan sekarang baru jam berapa nih? Teman-teman lihat tuh. 4:15 semuanya udah beres. Nah, kita lihat. Jadi kalau nggak ada body kit, ini pasti lebih gampang pemasangannya. Karena kalau pakai body kit, yang pasti kita harus silen ulang. Kita kasih lakban kertas lagi buat nahan. Istilahnya seperti itu kalau kita mau bener-bener presisi. Tapi ternyata dilihat-lihat, kalau misalkan kalian facelift dari VRZ ke VRZ juga manis. Istilahnya dengan budget lebih murah, tapi looks-nya juga lebih keren gitu kan. Maksudnya nggak selalu nggak serta-merta GR Sport lebih bagus, tapi terkadang kita ngeliat begini aja juga udah manis gitu. Cuman tinggal peleknya aja. Cuman kita udah kasih tahu velg ini nggak diganti biar harga OTR kreditnya juga lebih murah. Berapa OTR kreditnya? Kita bisa push budget sampai di bawah 400 juta sedikit.
Jadi on the road kreditnya 398 juta. Untuk cashnya bisa langsung telepon aja ke Kenny atau ke gua. Oke, jadi ini gua mau kasih lihat juga lampunya. Ini posisi pada saat lampu sennya nyala ya. Ini kita coba ganti jadi DRL. Nah, seperti yang kalian lihat, warna lampunya tuh harusnya seperti ini nih. Kalau kalian lihat warnanya kebiruan, itu biasanya facelift yang generasi awal yang belum banyak barang yang facelift yang original, biasanya masih agak kebiru-biruan. Jadi kalau misalkan kita ngelihat yang udah putih gini, ini sudah bisa dipastikan lampu DRL-nya ini asli Stanley gitu, John. Terus udah gitu di bagian lampu belakangnya juga kita lihat. Nah, ini yang gue bilang nih, dia lebih offset daripada body, jadi membuat bodinya tuh kelihatannya tuh lebih kekar, walaupun sebenarnya dimensi ini nggak terlalu beda jauh. Tapi entah kenapa karena lampunya ini modelnya keluar-keluar gitu tuh jadinya tuh lebih kelihatannya agresif. Terus kalau lu comparison lampu stop lamp yang Stanley sama yang non original, itu biasanya dia nyalanya nggak serapi inilah. Cuman gue susah jelasin karena gue lagi nggak punya stop lamp yang non original, cuman seperti inilah kalau stop lamp yang original. Dan dia original tuh ada dua, ada yang running, ada yang biasa. Kalau ini biasa, ini kita coba lagi sen ya. Bentar. Sebelah situ Om. Nah, seperti ini John. Tuh, ya. Terus ini walaupun kita upgrade ke VRZ, ini garnishnya juga kita ganti pakai yang GR Sport punya, yang udah black chrome. Ini bukan di stiker, jadi yang di stiker hanya bagian list kaca sama handle pintu aja. Gitu kurang lebihnya John. Oke. Nih kalau lo beli di marketplace, istilahnya yang gua ada sedikit cerita nih Om. Kemarin itu ada customer gue yang bawa VRZ, dia beli 385 juta, kilometernya 50.000 Om. Dia beli di salah satu dealer rumahan juga di Jakarta Barat. Ternyata abis dibeli, dia masukin ke Auto 2000, recordnya 170.000 Om. Oh. Jadi ya boleh dikatakan, ya gua kan bingung kan, Om kenapa nggak dibalikin lagi? Waduh saya tanggung, saya udah bener-benerin di Auto 2000 kemarin abis 12 juta, kaki-kakinya full ganti baru. Ya serba salah juga Om ya. Ya udah akhirnya kemarin ke Eurohouse dia habis 9 juta lebih Eurohouse custom. Maksudnya dia cat peleknya, kita bodinya kita shading lagi karena berantakan banget dia punya body. Catnya tuh asal-asalan, ada yang overspray, ada yang ngedove. Jadi kita rapihin semuanya sampai akhirnya yang tadinya dia ngehnya semua bodinya rusak, sampai di bagian sini kita kelupaan poles dia malah jadi kelihatan Om. Itu. Jadi ya udahlah kita pikir dia udah more than happy. Jadi istilahnya ya harga yang kita jual ini 398 menurut gue sangat worth it dengan udah di facelift. Dan yang kedua adalah kilometernya kita bisa pastikan asli gitu. Kita istilahnya dealer kita mempunyai fisik yang ada jelas gitu ya kan. Teman-teman juga yang udah nonton Johnny My Friend, bukan kita baru tayang nih Om ya. Iya. Kita punya kredibilitas bisa dipertaruhkan lah. Kalau misalkan kalian nggak puas, kalian datang aja ke Eurohouse, jelaskan apa yang membuat kalian nggak puas gitu. Oke, terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Masih gimana ya Om ya? Cengok. Hah? Bukan. Ada Kenny. Bukan. Gue kesel aja Kenny liburnya duluan gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Ntar dia Januari gue pecut lagi pantatnya. Oke, bye-bye.